Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Agung Sumber, juga seluruh pengurus kegiatan senam pagi, serta para ibu, para bapak, para peserta senam, para pendengar, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Tentu setelah kita mengucapkan dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun menyertakan dengan lantunan sholawat, harapan sholawat kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu harapannya kita menjadi bagian dari orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatul uzma alamin. Ibu-ibu, para bapak, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Ayat yang tadi saya bacakan, yang artinya kurang lebih hari di mana tidak ada manfaat harta benda dan anak-anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi kelak ketika kita saat ini yang masih berada di dunia, sama halnya dengan orang-orang yang telah mendahului kita, kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa bekal qalbun salim atau hati yang selamat. Maka tadi disampaikan temanya adalah hati-hati dengan hati.
Nanti jangan diteruskan. Kalau diteruskan hati-hati dengan hati, dan jangan pindah ke lain hati, nanti sakit hati. Nah gitu. Cukup hati-hati dengan hati. Kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengingatkan kita semua bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa ada di dalam diri kita mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh aktivitas jasad kita. Begitu pula dengan sebaliknya, tatkala hati kita itu rusak, jelek, maka rusak pula aktivitas amaliyah kita, ibadah kita. Sehingga patut bagi kita untuk senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Dimulai dari apa? Tentu kita pun bisa mengambil apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas kita itu tergantung dengan niat. Maka niatkanlah segala aktivitas kita itu dengan sesuatu yang berorientasi kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirin ya Allah wa iyyakum ajmain. Segala aktivitas kita di dunia hakikatnya bisa bernilai ibadah, karena Allah menciptakan kita pun bertujuan untuk melakukan aktivitas ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Sehingga aktivitas kita di dunia yang merupakan bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, baik bentuknya adalah aktivitas dunia, terlebih-lebih aktivitas akhirat. Tidak hanya aktivitas akhirat saja yang akan kita dapatkan hasilnya di akhirat, tetapi aktivitas kita yang terlihat bernilai dunia pun maka akan bisa bernilai akhirat karena niat. Kelihatannya dagang, kelihatannya bekerja, bahkan kelihatannya melakukan aktivitas senam, tetapi kalau niatnya adalah sesuatu yang berorientasi kepada akhirat, insya Allah pun punya nilai yang akan kita lihat, kita rasakan di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, Allah akan tambahkan. Sebaliknya, tatkala kita mengharapkan keuntungan dunia, Allah kasih, tapi Allah tidak akan memberikan bagian itu kelak di akhirat. Kita contohkan misalnya senam. Kalau aktivitas senam kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, kita jaga dengan cara berolahraga, dengan harapan ketika kita sehat kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah-ibadah lainnya. Kita tidak akan bisa melakukan aktivitas ibadah secara maksimal tatkala dalam kondisi sakit. Maka dengan kondisi sehat
kita berharap kita bisa melaksanakan aktivitas dengan maksimal. Maka senam kita yang kita niatkan dalam rangka mensyukur nikmat Allah, maka insya Allah pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu lanjutannya adalah tatkala kita melakukan aktivitas niat dengan baik, maka tidak cukup niat yang baik, harus disertai dengan tata cara yang baik. Maka nilai itu bisa bernilai ibadah. Nilai ibadah tatkala dilakukan dengan niat yang baik dan dengan tata cara yang baik pula. Dilakukan dengan niat yang sesuai dengan perintah Allah, pun dengan aktivitas yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengawali bagaimana hati kita baik, maka diniatkan atau segala aktivitas kita awali dengan niat yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadanillah wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya, ketika melaksanakan aktivitas dengan cara menjaga hati tadi, pun dengan cara kita senantiasa berhusnudzon, dengan cara berhusnudzon atau berbaik sangka. Berbaik sangka itu tidak hanya kepada sesama manusia, terlebih berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu ikhtiar kita dalam menjaga hati kita, supaya hati ini adalah hati yang selamat. Maka tidaklah asing bagi kita tatkala kita senantiasa menyenandungkan puji-pujian terkait dengan obat hati yang ada 5 perkara. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan bertadabbur, dengan menghayati maknanya. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam hari. Setelah kita bersolat tahajud, kita membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun bagian daripada obat hati. Yang keempat adalah senantiasa mengosongkan perut kita, rajin berpuasa. Yang kelima adalah bergaul atau senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh. Bagian daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tatkala kita senantiasa memandang sesuatu itu atas rahman rahim Allah. Maka ketika awal kita melakukan aktivitas, biasakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Melakukan apapun, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sejatinya tidak hanya cukup di lisan, tapi setidak-tidaknya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, apa yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, kita sudah melakukannya. Apa itu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, ay fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, sia-sia, ay fahuwa aqta, atau terputus keberkahannya. Sehingga kalau itu perbuatan baik, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Biasakan lidah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tatkala melakukan aktivitas apapun. Walaupun sekali lagi tidak cukup, tidak berhenti pada tataran lisan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur ditingkatkan, meyakini makna, menghayati maknanya, sehingga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha rahman rahim, yang maha cinta kasih, yang maha kasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tanpa tanpa pilah-pilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rahman Rahim,
salah satunya adalah melihat segala sesuatu itu pasti karena kasih sayang Allah. Jadi yang namanya kasih sayang tidak hanya memberikan sesuatu yang menurut kita enak. Contoh, saat ini kita memiliki anak kecil atau cucu, tatkala bentuk kasih sayang kita tidak berarti memberikan kebebasan anak-anak kita untuk menggunakan HP misalnya. Walaupun menurut anak kita, menurut cucu kita, kelihatannya orang tua tidak sayang. Sebaliknya tatkala ada orang tua yang ngejor, membebaskan anaknya untuk melakukan aktivitas dengan HP-nya, bisa jadi orang tua yang seperti itu adalah orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Karena apa? Di samping sisi kesehatan matanya yang akan terdampak, juga akhlaknya. Tidak sedikit anak-anak kita, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak merasakan ketika kemarin tidak sekolah dan sehingga menggunakan daring-daring model kayak gitu, ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga tatkala kita mengekang mereka dengan cara misalnya membatasi menggunakan HP, itu bukan berarti kita itu tidak sayang, malah itulah kasih sayang kita seperti itu. Itu kan kita kepada anak-anak kita begitu. Pun dengan Allah Subhanahu wa taala, segala takdir yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah sayangnya Allah kepada kita. Jadi jangan berpikir kalau yang namanya Allah sayang kepada kita tatkala kita dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih kesuksesan, tidak mesti. Bisa jadi itu adalah tadrij. Apa tadrij itu? Melulu memberikan tapi Allah tidak ridho. Sebaliknya, sakit kita, tidak kesuksesan kita misalnya, kefakiran kita, bukan berarti Allah tidak sayang. Contoh, tatkala Allah memberikan kita rasa sakit dan kita sabar, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanallah. Saking sayangnya Allah, kita diberi sakit. Ketika kita sakit dan kita sabar, Allah ampuni dosanya. Jadi walaupun sakit, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak sedikit orang melakukan kesalahan karena Allah memberikan seakan-akan anugerah, padahal mungkin itu tadrij. Contoh, orang yang melakukan aktivitas kemaksiatan mayoritas dalam keadaan sehat. Sehat itu baik, bagus, tapi tatkala kita tidak mensyukurinya, itu bisa menjadikan kemurkaan yang Allah tidak harapkan untuk kita. Kelihatannya sehat tetapi digunakan untuk kemaksiatan, berarti sehat itu tidak baik bagi mereka. Termasuk misalnya kekayaan, bisa jadi kekayaan itu tidak baik untuk kita, karena tidak sedikit orang melakukan kejahatan, kemaksiatan itu karena kekayaan. Bahkan pernah ada analisa bahwa saat ini banyak terjadi rumah tangga yang tidak utuh bukan karena mereka kekurangan ekonomi, bahkan kebanyakan ekonomi. Yang dulu guru-guru cukup untuk makan gaji 1 bulan itu cukup untuk makan satu keluarga, karena ini dapat gajinya double, berpikir untuk memiliki 2 keluarga, kan begitu. Dulu ibu-ibu yang jadi guru misalnya, ataupun ibu-ibu yang jadi pegawai misalnya, dulu ketika gajinya 1 bulan biasa cukup untuk aktivitas, dengan dulu akhirnya yang melakukan aktivitas digantikan oleh bapak, sekarang karena gajinya double nyuruh bapaknya lebih keras lagi. Dulu sama bapak lebih sopan, sekarang ya sedikit kurang sopan misalnya. Artinya apa? Kekayaan ataupun sesuatu yang baik belum tentu kebaikan untuk kita. Bahkan kalau kita merunut kepada kelak di akhirat, orang yang akan dihisab oleh Allah paling lama adalah orang yang banyak kekayaannya, kan gitu. Karena pertanyaan terkait dengan kekayaan, dengan harta kita adalah dari mana harta kita itu kita dapat dan kemana kita belanjakan, bagaimana kita gunakan.
Sebaliknya orang-orang yang saat ini mungkin di dunia ini fakir, tetapi dengan kesabarannya maka kelak di akhirat hisabnya lebih ringan. Sehingga sekali lagi cara pandangnya adalah dimulai kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu adalah untuk kebaikan kita. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci adalah baik untuk kita. Sebaliknya apa yang kita senangi bisa jadi itu sesuatu yang tidak baik untuk kita. Mungkin ini sudah mulai terang dan bisa beraktivitas. Nah, kita dilanjutkan untuk season yang berikutnya. Sekali lagi untuk awalan, hati-hati dengan hati. Yang pertama dimulai dengan niat. Niatkan segala aktivitas kebaikan kita dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun, termasuk misalnya mencuci baju misalnya. Tidak hanya sekedar aktivitas mencuci baju. Apalagi seorang istri dalam rangka melakukan sebuah kewajiban, melakukan sebuah aktivitas yang Allah perintahkan, yaitu misalnya mentaati perintah suami, di samping juga mencari ridha Allah dengan cara apa? Bahwa kita berharap dengan kita mencuci ini pakaian kita suci, dan kesucian pakaian kita ini akan kita bawa untuk melakukan aktivitas dengan baik. Misalnya perintah Allah untuk senantiasa kita menjaga kesucian, at-tahuru syatrul iman, kata Nabi. Kesucian adalah sebagian daripada iman, dan keimanan kita wujudkan dengan cara mencuci baju kita, misalnya memasak, dalam rangka apapun aktivitas kita niatkan karena mencari ridha Allah. Itu bagian awal kita menjaga hati kita. Yang kedua adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memulai aktivitas dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena dari makna bismillah artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga aktivitas kita apapun kita yakini ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita dagang, kita mendapatkan keuntungan, ini karena anugerah Allah. Ketika kita dagang dan belum mendapatkan keuntungan pun, ini merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita untuk yang terbaik. Ketika kita senam, Allah berikan kesehatan, ini anugerah yang Allah berikan. Allah yang menggerakkan kita untuk olahraga, Allah pula yang memberikan kesehatan untuk kita. Karena tidak jaminan orang yang berolahraga pasti sehat. Karena banyak para atlet, pemain sepak bola juga sudah sedikit yang mati di lapangan karena serangan jantung. Padahal aktivitas olahraganya mungkin jauh lebih rutin daripada kita. Tapi sekali lagi, kalau aktivitas kita walaupun kelihatannya olahraga tapi diniatkan karena mencari ridha Allah, di samping dapat ridha Allah pun dapat kesehatannya. Tatkala belum mendapatkan kesehatan pun kita mendapatkan ridha Allahnya, mendapatkan pahalanya. Sehingga ketika masih sakit pun kita meyakini bahwa sakit ini tetap merupakan bagian dari takdir Allah yang harus kita terima, dan tatkala kita sabar, insya Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Semoga bermanfaat. Insya Allah ada season berikutnya, karena waktu dan kita berbagi untuk bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa lana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal dzakirin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita anna da'iman abad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.